Dek, kamu kuliah di Turki jurusan apa? Saya jurusan hafal Quran, Pak. Saya jurusan hafal Quran, Bu. Ajak mereka ke rumah. Kamu datang ke rumah habis isya. Saya mau belajar Quran. Tapi tolong jangan ceritakan sama yang lain. Saya malu. Belajar Quran, empat mata. Mati ketemu dengan min qablikum. Lalu berjumpa dengan apa? Nampaknya simpel sederhana Pak, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak betulkan tajwid pakai hati, tidak betul, sholatnya batal. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Belajar lagi fikih. Apa itu air suci mensucikan? Bagaimana cara berwudu yang benar? Cari pula adik-adik kita yang dari jurusan fikih hukum Islam, belajar. Jangan malu. Alhamdulillah di Indonesia cuma taklim akbar. Belajar baca kitabnya mana Ustaz Somad? Belajar khusus kitab fikihnya mana? Ini adik-adik bisa. Terus sebab itu Bapak Ibu masyarakat Indonesia saya ingatkan yang bekerja di Turki, manfaatkan berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswi ini, belajar agama sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Bapak-bapak belajar kepada mahasiswa, ibu-ibu belajar kepada mahasiswi. Karena kita diajarkan la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Tidak belajar kepada yang tidak mahram. Apabila mahasiswa banyak, mahasiswi banyak, maka manfaatkan belajar. Ceramah selama ini umum saja, tabligh akbar umum saja. Tapi belajar khusus bagaimana tajwid, idgham, ikhfa, wa naqal, qala, benar-benar. Bagaimana belajar salat, tumanina, rukun, syarat, wajib, sunnah, batal, makruh. Bagaimana salat sunat tasbih, salat sunat qabliyah, salat buat ba'diyah, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat tahiyat al-masjid, salat sunat wudu. Bagaimana cara menghitung zakat. Nah, ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada timbal balik. Adik-adik sambil latihan mengajar. Karena kita belajar terus, kalau tidak latihan mengajar, kita bingung juga bagaimana menyampaikan. Dari sekarang mulailah menulis, belajar menulis. Tergantung ketertarikannya apa. Kalau tulisannya serius, tulis buku. Yang kurang serius, tulis kolom di koran majalah. Kalau kurang serius lagi, tulis novel. Ketika cinta bertasbih sudah Kang Abi. Ketika cinta terserah apa lagi, cinta tiga bertalbiyah dan ketika cinta bersujud, ketika cinta berruku. Menulis banyak sekali sumber-sumber inspirasi. Menulis ini bagus sekali. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya dulu nulis kolom, nulis blognya masih hidup sampai sekarang. Walaupun jarang saya kirim tulisan, tak sempat nulis. Somad Morocco blogspot.com, bisa kalian buka. Kenapa Ustaz tulis Somad Morocco? Karena saya kuliah di Maroko. Sebab kalau ditulis Somad aja dulu, tulis Google dulu kalau saya tulis Somad, dulu harus network Somad. Latihan ngomong, ada komunitas ibu-ibu, bapak-bapak, latihan bicara. Saya kalau belum bisa latihan ngomong, Pak Ustaz ngomong aja sendiri. Ambil HP, rekam. Beli tiang ini satu, apa namanya? Tripod. Nah, beli tripod satu. Kalau tak ada duit, jangan sapu ikatkan. Ngomong, bawa ke jembatan Bosporus. Hai guys. Ngeplok. Ini ngomongin dari sini. Dimanapun kau berada, manfaatkan hidupmu. Kalau tidak, terjun berbuat. Like and share. Habis itu contoh. Oh, rupanya
ceramahnya kurang mantap. Nah, kita bagaimana latihan bicara depan orang. Cara mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita dua. Yang pertama menulis, yang kedua bicara. Ada orang bicaranya mantap, tulisannya tak bagus. Ada orang nulisnya mantap, ngomongnya tak bagus. Tapi ada mantap dua-duanya. Ceramahnya mantap, tulisannya mantap. Bagus, ikuti. Ngomong tak bisa, nulis tak bisa, mati dia. Tak ada guna kehidupan orang ini. Bersemak Turki ini. Sadis sekali. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu tolong bantu adik-adik ini. Kutitipkan adik-adikku ini padamu Pak. Kutitipkan mereka ini padamu. Kalian jaga mereka. Kalau ada komunitas bagus, komunitas masyarakat Sunda di Turki, komunitas masyarakat Malaysia, komunitas kita sesama Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina masih bisa disatukan oleh bahasa Melayu. Maka duduk bersama, ngaji bersama, bangun komunitas di Turki, pulang nanti kita akan membangun. Yang kita bangun bukan hanya Indonesia, tapi yang kita bangun adalah Nusantara. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dulu waktu di Indonesia sekolahnya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tak pernah belajar agama. TK konvensional, kopi saya bulat kopi saya. SD konvensional, tak ada belajar agama. SMP, SMA konvensional, tak ada guru agama. S1 mata kuliah cuma satu, pendidikan agama Islam 2 SKS. Potong pertemuan pertama mid semester, akhir semester. Tinggal 13 tatap muka. Libur tanggal merah, hujan asap. Kapan kau belajar agama? Memang kau doktor dalam bidang sains, doktor dalam bidang politik, tapi dalam bidang agama nol besar. Di mana mau belajar agama? Nih, Turki kesempatan. Jangan ego, jangan sombong. Walaupun kau doktor dalam bidang kedokteran, walaupun doktor dalam bidang sains teknologi, tapi dalam bidang agama kau boleh jadi anak TK. Belajar kepada mahasiswa-mahasiswa Turki yang ganteng-ganteng, yang berdasi-dasi. Jadi waktu kami masuk, tadi kata kawan saya berbisik, "Mat, ganteng-ganteng mahasiswa di Turki. Rupanya bisa juga tular ganteng orang Turki." Lama-lama dia disini. Saya tuh perlu agak seminggu lagi ganteng juga aja. Oleh sebab itu maka kalian adik-adikku sekalian serius. Kita makin belajar kalau kita ngajar. Kita kalau ngajar itu kita makin belajar. Misal bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Indonesia, Malaysia di Turki, kita ada pengajian rutin ini. Baca kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis, 40 tatap muka, 40 minggu selesai, setahun selesai. Tahun 2000 target Arba'in khatam. Baca hadis 1 jam, habis itu tanya jawab. Dek, ya. Ini saya baca dalam hadisnya, kalau sudah tertulis jadi orang kafir, matinya kafir. Walaupun dia baik, gimana itu dek? Nanti kita jawab minggu depan. Kalau jam sekarang, ini nggak cukup waktu. Padahal tak tahu. Itu caranya untuk menutupi kebodohan kita. Trik baru. Ceramah-ceramah pengajian itu direkam seperti ini. Saya di mana-mana biasanya satu tiang itu 1 handphone, di sini 2 handphone. Direkam. Habis itu di-share. Buatlah satu channel, namanya channel Kajian Islam PPI Turki. Kajian Islam PPI Turki. Ada yang kajian panjang 1 jam, ada yang kajian pendek setengah jam, ada yang kultum kuliah 7 menit,
ada yang kulibas, kuliah 15 menit. Untuk membangkitkan motivasi adik-adik ini biar supaya dia mau buat di situ namanya lomba buat vlog, musabaqah vlog, lomba vlog khusus mahasiswa Turki, mahasiswa Indonesia di Turki, mahasiswa Indonesia Malaysia di Turki. Kirimkan vlog Anda ke email berikut ini sebelum tanggal yang menang akan berangkat umroh. Setuju nggak setuju? Tiketnya dari mana? Disitulah akan bangkit semangat. Yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 10 diuploadkan ke dalam. Nanti kalau sudah ada channelnya, baru kalian minta video endorse-nya ke saya. Baru saya endorse. Hai guys. Anda ingin kajian-kajian berkualitas, Anda ingin menonton bagaimana hebatnya anak Indonesia Malaysia di Turki, jangan lupa kunjungi video kajian Islam PPI Turki, like and share. Yes. Sekarang apa yang mau share? Barangnya tak ada. Oleh sebab itu maka ini adalah ajang latihan. Bapak Ibu masyarakat Indonesia Malaysia yang ada di Turki, dengan kalian buat kajian maka sudah menyelamatkan calon-calon sarjana ke depan. Mereka ini insya Allah dari 1.500 ini tak mungkin tak ada yang menjadi orang-orang hebat. Saya yakin 1.500 yang hebat 3.000. Kenapa? Anaknya karena dia jomblo terus kan, istrinya, menantunya, keluarganya. Maka masyarakat Indonesia yang baik yang ada di Turki manfaatkan kesempatan yang baik. Mahasiswanya sudah, masyarakatnya sudah. Tinggal 15 menit lagi. Di mana-mana saya ceramah kotak 60 menit. Sesuai tertulis 600 ml. Mahasiswanya sudah, masyarakatnya sudah. Selanjutnya pemerintah. Dulu saya pernah belajar di 4 negara. Mesir dari tahun 98 sampai 2002. 2003 di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2004 sampai 2007 di Maroko. 2019 di Sudan. Pengalaman saya belajar di 4 negara ini, berjumpa dengan pemerintah. Kalau di Turki ada KBRI, ada KJR. Wahai bapak-bapak KBRI, KJRI, home staff, local staff, perhatikanlah adik-adik ini Pak. Supportlah mereka. Kalau mereka sedang urusan, mudahkan urusannya. Karena kalau kalian persulit urusan mereka, nanti dipersulit Allah pula kalian masuk surga. Dulu zaman saya kuliah ada duta besar. Kan kita kalau pergi haji itu kan ketemu semua, yang dari India, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, jumpa semua. Tempat pertemuan kami itu di depan Toko Rado Hotel Hilton. Kumpul semua. Saya tanya, gimana tempat kalian? Baik-baik Bapak KBRI ini. Selalu kami diundangnya ke rumah makan. Gimana tempat kalian? Wah, kali KBRI. Setiap dia lewat wajib berdiri. Jadi kenangan-kenangan itu sampai sekarang, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat hari ini, kalian jadi dubes, jadi konjen, jadi home staff, jadi local staff, paling lama 30 tahun. Habis itu pensiun, tua, stroke, mati. Yang dikenang oleh mereka adalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita menjabat itu kalian baik, insya Allah. Pas nanti mereka adakan reuni, ingat dengan Pak Anu. Oh, ingat untuk almarhum Pak Fulan Al-Fatih. Ingat dengan Bapak Fulan. Saya, kalau ceramah saya di satu daerah, ingat saya
oh Pak Fulan saya cari, ceramahlah saya di Banten, di rumah Gubernur Banten. Sampai di situ cerita